Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan yang penuh barakah ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu kita nikmati bersama, kita syukuri, kita lakukan segala apa yang menjadi keinginan, tujuan kita dan lain sebagainya. Khususnya pada hari ini kita walaupun secara virtual ketemu, tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan ini. Saya mau menyampaikan dengan judul membiasakan dengan perkataan yang santun atau bahasa yang santun. Para pemirsa yang berbahagia, kalau masalah bahasa berarti kita tentunya bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin bisa jadi teman, bisa jadi saudara, bahkan keluarga kita, atau mungkin ketemu dengan sekitar rumah kita atau tetangga kita. Bisa jadi juga ketemu dengan teman-teman sejawat. Maka dari itu marilah bahas satu persatu bagaimana kita ini kalau sosialisasi dengan orang yang sejawat tadi, sama, mungkin umurnya sama, ya setingkat lah, tidak beda jauh. Mungkin ketemu dengan umurnya yang lebih bawah dari kita, atau mungkin ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita, misalnya sama bapak ibu guru, sama dengan orang tua kita atau kedua orang kita. Nah, ini semua harus kita tata dalam kita menyampaikan sesuatu pada orang lain. Maka dari itu kita mulai, pertama yang kita bahas adalah negara kita. Negara kita ini adalah negara yang beradab. Nah, dengan adanya beradab ini berarti kita mempunyai sedikit banyak ilmu karena orangnya adalah beradab. Kata lainnya adalah santun kalau bahasa Jawa itu. Maka di Indonesia ini ada istilahnya apa dulu, pejuang-pejuang kita pada waktu masa masih belum kemerdekaan itu ada nyanyian Indonesia Raya. Indonesia Raya itu ada lagu yang sangat penting kita pahami. Tidak semua saya sampaikan. Ada kata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, bukan saya. Nah, di situ ada bangunlah jiwanya. Pada waktu cita-cita ingin merdeka itu, para pendiri bangsa ini menginginkan bangsa Indonesia ini adalah dibangun jiwanya dulu. Apa maksudnya? Yaitu dibangun dengan ilmu.
dengan ilmu. Jadi orang kalau sudah mempunyai ilmu maka menjadi orang yang dewasa, orang yang pandangannya luas, cara berpikirnya juga luas, tidak sempit. Nah, ini juga termasuk ilmu. Nah, karena alat komunikasi kita ini adalah bahasa. Barang siapa mempunyai bahasa yang bagus tadi, mempunyai ilmu orang itu berarti karena berhubungan dengan siapapun bisa menyesuaikan diri dengan bahasa itu. Akhirnya dia mempunyai banyak saudara, bisa mempunyai banyak teman, bahkan orang lain pun lebih seperti saudara karena tutur katanya dengan tutur kata yang bagus. Ada yang disebut tadi santun. Mengapa di situ kok dibangun jiwanya dulu? Agar manusia Indonesia ini, manusia yang ada di Indonesia ini mempunyai ilmu dulu. Kalau sudah mempunyai ilmu, misalnya menjadi orang nantinya sukses, kaya, akan siap menerimanya, siap mengaturnya. Diberi kemerdekaan, siap untuk mengatur negara ini. Tapi kalau yang dibangun badannya dulu, apa hasilnya? Mungkin gemuk, wah, ekonominya bagus, tapi diberi kemerdekaan tidak bisa mengatur negaranya. Akhirnya negaranya dijajah lagi orang lain. Karena apa? Tidak mempunyai ilmu. Makanya ilmu dulu dikembangkan, banyak ilmunya. Nah, ilmu ini banyak sekali. Di antara itu mendapatkan ilmu bisa jadi dari tutur kata, bisa dari tulisan, terus kita baca. Nah, ini yang kami tekankan. Jadi ada yang lingkup secara makro, ada lingkup secara mikro. Apa maksudnya makro? Secara luas. Ada secara lingkungan itu secara mikro, mungkin mikro ini kecil, sekitar keluarga, mungkin sekitar sekolahan, atau sekitar mungkin kalau ada di pondok dan lain sebagainya. Maka dari itu mengapa materi ini kami sampaikan, karena tutur kata itu adalah sangat penting. Suatu contoh, kalau kita berbicara dengan sesama umur sejawat atau teman sendiri, biasanya dengan kata-kata biasa, dalam arti ya biasa-biasa sehari-hari yang kita sampaikan. Misalnya dalam satu kata, kamu, bahasa Jawanya awakmu, misalnya dengan teman-teman seumur kita. Tapi kalau dengan adik-adik kita, agar nanti adik kita ini juga menghormati kita, maka dengan bahasa yang bagus agar nantinya adik kita ini meniru kita, sehingga dia menjadi anak yang mempunyai bahasa yang santun. Misalnya tadi awakmu menjadi jenengan, misalnya panjenengan, bukan malah dengan adiknya bilang kon, ambil kon. Apalagi kata yang kasar lagi, ada yang dapurmu dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperkenankan. Maka kita mempunyai cara kalau dengan adik-adik kita supaya adik kita nanti menjadi hormat pada kita, ya memang harus yang lebih tua itu menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Itu yang sewajarnya. Ini dalam kita bersosialisasi masalah berbahasa dengan bahasa yang baik. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas
terangkan. Ini suratnya saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati. Ud'u, dan ajaklah mereka ila mau'izatil hasanati, dengan cara yang bagus. Bil hikmah, penuh dengan hikmah, hasanati, dengan bagus. Nah, di sini dalam tutur kata saja sudah diatur dalam Islam yang sebaik-baiknya. Tidak sembarangan berkata. Karena apa? Kadang perkataan itu bisa lebih menyakiti daripada dengan alat yang paling bisa menyakiti, misalnya dipukul. Atau orang lain itu lebih baik dipukul dengan alat daripada dengan diberi kata-kata yang membuat orang itu sakit hati. Kadang karena sakit hatinya, karena perkataan orang yang tidak baik itu, sehingga ketemu orangnya tidak suka, menghindar. Karena apa? Dia trauma dengan kata-kata yang jelek itu. Maka dari itu kita biasakan dengan kata-kata yang santun, apalagi kita ini seorang timuran ya. Timuran itu ya maksudnya Asia yang religi, jadi yang kebanyakan adalah orang yang beragama. Maka dari itu kita banyak diajari kalau di Indonesia ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita. Ada menjelang sholat itu ada peringatan-peringatan di musola atau di masjid ya. Namanya ada apa itu, dakwah yang dulu sudah dibiasakan oleh Wali Songo. Itu juga ada seperti ada kata-kata itu, pertama baca Quran syarh dengan artinya, yang kedua sholat wengi lakonono. Nah itu. Terus ada lagi orang soleh kumpulono. Nah ini juga termasuk dalam hal bersosialisasi. Kalau orang yang sering membaca Al-Quran, tentunya pikiran dan hatinya, perasaannya halus. Tentunya juga nanti akan imbasnya kepada orang, karena terbiasa beribadah membaca kalamullah, lisannya menjadi orang yang lisannya mengucapkan kata-kata yang baik, tidak senantiasa tidak tahu siapa yang dihadapi, yang diajak bicara atau lawan bicara tidak tahu, tapi lebih mengerti karena kebiasaan itu. Kemudian ada weteng ingkang luwe. Nah ini juga menahan nafsu agar tidak nafsunya yang didahulukan, tapi akal pikirannya yang sehat itulah yang digunakan dulu. Tidak hanya mengutamakan nafsunya. Terus apalagi orang soleh kumpulono. Nah orang soleh, kalau orang dianggap soleh itu tentunya paham dengan agama, kebiasaan, sikap, tingkah lakunya, tutur katanya juga baik. Makanya dalam Islam tidaklah berkumpul yang selalu berhubungan dengan orang yang soleh. Sedikit banyak akan terpengaruh dengan orang soleh itu. Tapi kalau yang dikumpuli dengan orang jahat, sedikit banyak nanti orang yang jahat itu akan banyak mempengaruhi. Maka dari itu ini orang Islam menganjurkan bila kita ini bertutur kata dengan kata-kata yang santun. Misalnya dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormat
bilang kamu aja, jenengan, panjenengan, ya. Dengan kata-kata seperti itu. Mengapa dengan adiknya juga seperti itu? Agar adik kita nanti menyontoh kita. Berarti kita ini memberi contoh kepada adik-adik kita, nantinya menjadi anak yang santun, selalu menghormati kepada yang lebih tua, yang tua menyayangi yang masih muda. Kalikannya, sama-sama kita mempunyai kewajiban. Nah, maka dari itu kita mulai sekarang, karena kita tahu bahwa tutur kata itu adalah sangat penting. Kita biasakan sehari-hari dengan kata yang baik, yang santun, yang penuh dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah, itu salah satu yang mengajak kita ini agar tertutur kata dengan baik. Itu kiranya yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau apa yang sampaikan tadi itu benar, itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.